Shalom, apa kabar semua sahabat layar kesaksian? Kami berdoa semoga semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang bagaimana kita ketahui bersama, mungkin yang rajin mengikuti berita atau media sosial lainnya tentang pemberitaan di mana anggota JI saat ini telah membubarkan diri. Entah apa motivasi mereka hingga mengakui untuk kembali pada pangkuan NKRI. Seperti apakah pengakuan mereka? Kita saksikan berikut video selengkapnya. Saya Abu Fatih Abdullah Ansori Ibnu Muhammad Thayyib selaku senior Al-Jamaah Islamiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas, para aparat yang selama ini telah membuka wawasan melalui dialog-dialog sehingga kami secara sistematis pikiran kami mengalir kepada satu keputusan untuk membubarkan diri tanpa satu tekanan, tanpa pressure apapun, tanpa perasaan ditekan sama sekali. Kemudian kami bisa melakukan dialog-dialog yang sudah berjalan begitu panjang. Saya secara pribadi yang saya rasakan sejak tahun 2021. Kemudian dari sanalah kami terbuka pikiran-pikiran yang kemudian kami pun kembali pada dasar-dasar atau pijan-pijan yang selama ini kami jalankan di dalam berjamaah, yaitu meninjau persoalan-persoalan yang sifatnya syar'i, yang ternyata ada satu kesimpulan yang selama ini walaupun sudah ada perasaan ragu tetapi belum bisa bersikap, yaitu ragu tentang kebenaran kami kalau kami harus membangun konflik dengan negara, CQ pemerintah lebih sistematis lagi, ada Densus 88. Tapi dengan kesadaran ini kami kembali berbicara kepada Al-Quran dan Sunnah atau Syariah untuk mencari jalan islah. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kesepakatan itu yang memiliki makna kebaikan kecuali di dalam urusan ma'ruf, urusan sedekah dan urusan islah antara manusia. Jadi kemudian setelah kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan para bapak dibimbing oleh Allah dan diangkat derajatnya baik dunia maupun akhirat. Dan kami juga tak lupa mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau kami dalam arti Al-Jamaah Islamiyah dengan sekian banyak kasus-kasus yang kemudian menyulitkan negara, menyibukkan negara yang seharusnya kita tidak lakukan, seharusnya tidak kami lakukan. Tetapi dengan ilmu dan kesadaran ini, alhamdulillah, dengan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dan sekali lagi mohon dimaafkan. Begitu juga kepada masyarakat khalayak ramai khususnya bangsa Indonesia. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok
Islamiyah. 1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tatoruf dan merujuk kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. 4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. 5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. 6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 anti teror Mabes Polri. Bogor, 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024 Miladiah yang membuat pernyataan. 1. Abu Rusdan. 2. Para Wijayanto. 3. Zarkasi. 4. Abu Fatih. 5. Abu Mahmudah. 6. Solahuddin. 7. Sartono Munadi. 8. Fahim. 9. Bambang Sukirno. 10. Qadri Fathur Rahman. 11. Imtihan Syafi'i. 12. Ahmad Nur Sahid. 13. Mustaqim Safar. 14. Abu Dujana. 15. Tengku Azhar. 16. Bahrudin Rahmat. Moga-moga Allah meridhoi pernyataan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena saya bertanggung jawab dalam urusan ilmu, ya. Jadi sudah saya katakan dari awal sebenarnya komitmen kita adalah kepada ilmu. Maka apa yang ditunjukkan oleh ilmu kita akan pegang. Ya. Kita mengadakan perubahan itu tidak cuma sekali dua kali loh mas, ya. Nggak cuma sekali dua kali, ya. Kalau kita runut gitu dari awal banget, ya. Misalnya dulu waktu masih di NII, ya, kita beranggapan bahwa orang di luar kita itu kafir. Ketika saya sampaikan materi kajian, itu juga tidak langsung mulus diterima begitu saja. Ada teman-teman yang menolak dan menolaknya juga pakai dalil-dalil, mas. Gitu. Ya. Tetapi ya kita tegaskan lagi, ikhwan, itu tuh kita punya komitmen untuk rujuk kepada ilmunya para ulama loh. Ya. Ayo mbok dipikirkan lagi, ayo dikaji lagi, begitu. Ya. Nah, memang ada beberapa buku yang dalam hubungannya dengan takfir muayyan, mengkafirkan orang secara personal, itu ada yang menjadi apa istilahnya ya, makanannya beberapa kawan gitu. Nah, itu agak lama untuk kita diskusi dengan mereka, ya. Ada yang akhirnya bisa menerima, tapi ada pula yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri keluar dari komunitas kami, ya. Jadi insya Allah, ya, teman-teman yang sekarang masih ada di J ini secara umum, ya, saya yakin bisa menerima keputusan kita, keputusan kami untuk membubarkan diri ini. Kalau mungkin awal-awal ada penolakan, tapi saya yakin setelah mereka nantinya mendapatkan penjelasannya, landasan syar'inya, ya, ini loh keterangan dari para ulamanya, ya, mereka akan bisa menerima. Ya. Mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan ini, ya, yang sangat mendasari
pembubaran ini, ya, pembubaran ini adalah cara pandang kami atau kesimpulan kami dalam memandang Indonesia. Ya. Jadi pertama kami belajar bahwa memegangi sesuatu prinsip, memegangi suatu ilmu, ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau itu sesuatu yang qot'i, nggak bisa ditawar, ya kita tidak akan keluar darinya, kita akan pegang erat. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya istihadi, ya kita boleh pilih salah satu, tentu saja dengan beberapa produk turunannya, ya, dan kita boleh berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain dengan pertimbangan syar'i. Ya, dengan pertimbangan syar'i. Ya. Alhamdulillah, saya lupa tahunnya ya Mas ya. Ini saya agak lemah dalam menghafal tahun. Tapi mungkin nanti bisa dilacak kapan Profesor Dr. Maba Zuhaili pernah berkunjung ke Indonesia sebelum beliau wafat. Ya, waktu itu ke Purwokerto. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di majelis beliau. Ya. Dan saya sempat menanyakan kepada beliau. Saya sempat menanyakan kepada beliau, Syekh, apa hukumnya atau bolehkah kita mengubah pandangan kita, mengubah pendapat kita dari satu pendapat yang sifatnya istihadi berpindah kepada satu perkara istihadi yang lain? Ya. Beliau menjawab, boleh asalkan alasannya syar'i, begitu. Ya. Boleh asalkan alasannya syar'i. Ya. Nah, maka dari itu, yang kedua sekarang itu yang pertama tadi kan, yang kedua, jadi nanti bisa mas-mas buka juga, kalau dibutuhkan banget juga nanti bisa kita siapkan juga tulisannya. Para ulama di literatur Islam ini dalam menilai negeri seperti Indonesia, bukan menilai Indonesia sebenarnya, menilai negeri seperti Indonesia yang secara resmi tidak menyatakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa negeri seperti ini adalah negeri kufur, darul harbi, harus diperangi, gitu. Ya. Pendapat yang kedua, ini negeri Islam karena umat Islam adalah masih mayoritas. Para penguasanya juga Muslim, mereka juga mengerjakan syarat-syarat Islam. Ditambah lagi beberapa hukum Islam pun masih diizinkan untuk dilaksanakan oleh jumhur atau oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan beberapa didorong ya oleh pemerintah untuk mengerjakan itu, bahkan dibantu. Ya, kan ada Basnas itu kan wujud membantu masyarakat dalam melaksanakan zakat, ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak memandang negeri seperti Indonesia sebagai darul kufur, tapi juga tidak memandang sebagai darul Islam. Nah, terus gimana? Ini istilahnya ulama, ini dar murokabah, ya. Atau disebut darul kufur, ya enggak, tapi ya iya. Disebut darul Islam, ya enggak, tapi juga ya iya, gitu. Nah, saya ulangi, ya. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat yang menyatakan bahwa negeri seperti Indonesia ini bukan darul kufri, tapi juga bukan darul Islam. Sehingga, ya, sikapnya pun berbeda. Kalau darul kufri kan perang, kalau darul Islam berarti taat penuh. Ya. Nah, CI mengambil sikap yang ketiga dulu. Ya, CI mengambil sikap yang ketiga yang masih memandang sistemnya, pemerintahannya, pemerintah kufur, tapi masyarakatnya dan orang-orangnya adalah orang-orang Islam. Gitu. Nah, kajian kami akhirnya, sekali lagi ini berdasarkan kajian, bukan berdasarkan yang lain-lain, bukan pertimbangan bapak-bapak, ya. Kajian kami memandang bahwasanya kini saatnya JI berubah dari memandang Indonesia
sebagai sebagai darul Islam atau sebagai negeri Islam secara total. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya istihadi. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk perkara yang sifatnya istihadi kita nggak usah gontok-gontokan, nggak usah sikut-sikutan, ya. Dan berubah dari satu pandangan ke pandangan yang lain untuk sesuatu yang landasannya syar'i, berdasarkan maqasidus syariah untuk menjaga din, kita bisa melaksanakan din dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga nyawa, ya, untuk menjaga harta, untuk menjaga akal, untuk menjaga kehormatan, semuanya bisa terwujud dengan kita meyakini, dengan meyakini Indonesia sebagai Darul Islam secara total. Untuk selanjutnya nanti kita beramal Islam itu di sini kita tidak dilarang untuk mengerjakan syariat-syariat Islam. Ya. Nah, ini kalau masnya pengen tahu juga, pasti pengen dong. Ya. Sebenarnya mas, tahun 2016 atau 17 lagi saya lupa persisnya. Ya. Ini kalau mas-masnya mendapatkan rekaman penuh acara di Sentul, ya, itu sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya saya sebagai yang menggawangi masalah ilmu waktu itu sudah pernah diminta untuk mengkaji tentang Pancasila. Kan ketika masih pakai pandangan ini, ya, Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Keyakinannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di tahun 2016 atau 2017 kita diminta untuk mengkaji. Dan hasil kajian saya dan teman-teman, kami ada tim majelis fatwa, ya. Yang meminta siapa? Amir, Pak Ustaz Para, ya. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya butir-butir Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, selaras dengan hifdzuddin, ya, selaras dengan ayat-ayat Al-Quran juga, hadis-hadis Nabi juga. Begitu juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang bermasalah. Gitu. Artinya, sebenarnya di tahun itu, kami sudah mengarahkan supaya kita menerima istihad yang kedua. Gitu. Ya. Cuma kan, ya, keputusan bukan di tangan kami, karena kami kan menjadi dewan pertimbangan saja. Waktu itu kami presentasikan, dan waktu itu saya tidak tahu, tapi yang pas seberapakah pengaruhnya dalam hati bapak-bapak yang hadir waktu itu, ya, tetapi waktu itu masih ditolak. Ya. Nyatanya, enggak, kita masih pakai pendapat ini. Gitu. Ya, karena ini kan perkara istihadi Pak, ya. Masing-masing perkara istihadi itu kalau kita kaji lebih detail, masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada dalilnya, gitu. Ya. Cuma bagi kami, ya, kita cobalah untuk memandang dengan perspektif yang lain, menimbang kemaslahatan, kemudorotan, dampak-dampak yang akan muncul kalau kita masih punya pandangan ini, begitu, ya. Jadi, tapi karena kami statusnya memang masih di bawah, ya, ketika diputuskan kita masih pakai yang ketiga, ya nggak apa-apa lah, ya. Dan kami di Masjid Fawzan itu biasa seperti itu. Maksudnya, kan kami menyampaikan data, pendapat, gitu. Nanti yang diambil yang mana, ya monggo, nggak ada masalah. Karena memang kalau perkaranya bersifat ijtihadi, itu kita boleh milih. Yang penting landasannya syar'i, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Itu. Nah, misalnya, ya. Yang paling membuat faktor terbesar apa sih yang kemudian membuat banyak di majelis fatwa, ya, berubah pikiran menjadi, ya, apa pertimbangannya? Karena memang
ya semakin lalai, tapi polisi sudah semakin sering mengawasi aktivitas JI atau negara sudah semakin tahu operasinya JI. Kalau kami tidak mempertimbangkan itu, Pak. Apalagi itu kan masih tahun 2016, 2017, Pak Para masih aktif, belum ada penangkapan belum ya. 2016 kan belum ada. Kalaupun ada, mungkin yang dulu terlibat dengan bom Bali. Dan sebenarnya kalau bapak-bapak tahu juga, dari sejak terjadinya bom Bali, saya secara hati nurani nggak setuju. Ilmu kami juga tidak mengatakan ini benar gitu. Ya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan juga di atas bahwasanya di bawah tadi ya, bahwa sebenarnya para pelaku ini tidak pernah mendapatkan restu dari JI. Ya. Saya pernah mendengarkan langsung dari waktu itu Ustadz Abu Rusdan menjadi amil tapi perantara. Ya. Jadi dari Ustadz Abu Bakar Bashir ke Pak Zarkashi, kalau saya nggak keliru, itu kan ada panitianya. Nah itu Ustadz Abu Rusdan waktu PLT, bahasanya PLT gitu lah. Kalau tak padaki kok piye. Ya. Nah itu Ustadz Abu Rusdan pernah cerita sama kami ya. Sebenarnya para pelaku bom Bali itu memang pernah datang minta izin ya, mempresentasikan rencananya seperti apa ya. Dan oleh Ustadz Abu Rusdan ditanyakan beberapa hal. Saya nggak tahu persis, nanti bisa dengan tanyakan langsung kepada beliau ya. Tapi saya ingatnya cuma ditanya beberapa hal, mereka tidak bisa menjawab, lalu Ustadz tidak mengizinkan dilakukan bom Bali. Karena itu, maka mereka menyatakan diri keluar dari JI lalu melakukan aksi. Ya cuma kan di mata pemerintahan aparat, ini kan orang JI, ditambah lagi teman-teman ini kan larinya, sembunyinya kan ke teman-teman kita. Padahal teman-teman kita beberapa dari mereka tahu dan beberapa juga nggak tahu. Ada yang nggak tahu ya cuma nggak tahu kalau itu karena belum ketahuan, bahkan memang nggak pernah mereka umumkan kami pelakunya ya. Jadi gitu mereka lari-lari dari satu tempat yang lain, kan wajar kalau ada yang tahu, mungkin yang dekat banget, mungkin sempat diajak bicara, tapi ada juga yang tidak tahu ya, cuma karena pertemanan, anak konco datang nginep beberapa hari ya dilayani sebagaimana kawan, sebagaimana mestinya lah. Kita memang diajari untuk seperti itu ya, memuliakan tamu, memuliakan kawan, apalagi kalau dia cerita ini itu yang membuat kita hati jadi tergerak, pasti kita bantu ya. Nah sebenarnya juga beberapa teman yang ini yang saya dengar ya, beberapa teman yang tahu kemudian menerima mereka itu juga infonya bikin syarat. Aku mau bantu kamu, asalkan kamu berjanji tidak mengulangi lagi. Ya. Nanti bisa dilacak itu siapa saja yang menyatakannya. Ya, saya dapat informasi itu dari Ustadz Arif. Nanti bisa tanyakan kepada beliau kalau pengen tahu siapa orang-orangnya, misalnya begitu. Tapi yang saya dengar seperti itu. Yang prinsipnya memang CI tidak pernah merestui aksi itu, begitu. Ya. Baik lagi. Tadi Ya. kan 2016-2017 kan udah mulai menerima konsep Pancasila, dan prosesnya itu kan panjang. Maaf mas, saya potong. Yang menerima bukan lembaga, tapi kami di Majelis Fatwa itu yang mengkaji itu kayaknya lebih pas yang ini deh, gitu. Ya. Kemarin saja tambah sedikit guyonannya temen yang waktu itu presentasi, Pak Imtihan, ingat nggak? Tahun sekian kita presentasi ini, ya kita dibully ya, gitu ya, sama bapak-bapak, nggak disetujui gitu. Sekarang akhirnya ya
semuanya kembali kepada ilmu gitu. Ya, gimana Mas? Artinya menyambung ke tadi kan ada proses panjang. Iya, dari betul. tahun 2016, 2017 akhirnya sampai 30 Juni kemarin Iya. resmi membubarkan diri. Artinya kan pasti ada pergolakan di tubuh DI sendiri. Nah itu kira-kira ambil siapa aja yang kira-kira setuju dan akhirnya ya sudahlah karena landasan ilmu kita bubarkan, atau kan kalau di luar kan walaupun sudah ada deklarasi baratnya atau maupun dibubarkan diri, tapi kan kayaknya adem ayem dalam tanda artian belum banyak pihak yang kayaknya ya enggak sih mereka membubarkan diri karena ada apa ya, mungkin selentingan takut aset pondoknya ada penangkapan lagi dan sebagainya. Waktu proses yang panjang itu siapa aja yang akhirnya bisa mendorong akhirnya ya udahlah kita bubarkan seperti itu. Iya. Saya tidak tahu satu persatunya ya Mas ya, karena ini yang paling besar itu memang perannya Mas Bambang Sugarno, lalu Ustadz Arif, ya, Ustadz Arif, dan juga bapak-bapak yang saya tidak hafal, karena saya dilibatkan lagi itu belakangan, ya. Dan meskipun belakangan karena saya punya dasar syarinya, punya dasar ilmunya, ya alhamdulillah mudah diterima. Memang selama ini saya yang biasa dijadikan sebagai bemper, pokoknya urusan ilmu Pak Imtihan yang ngomong, insya Allah kalau yang ngomong Pak Imtihan, yang lainnya pasti bisa menerima gitu ya. Saya lupa ya Mas ya, waktu itu yang waktu di majelis yang hadir siapa saja saya nggak hafal ya, tapi yang pasti ada Pak Bara, ada Ustaz Abu Rusdan, ya. Saya nggak tahu yang nggak hafal yang lainnya. Ya. Waktu itu malah yang awalnya menolak itu Ustaz Abu Rusdan, salah satunya. Pak Bara relatif diam, ya. Dan waktu itu dia langsung diputuskan. Ya. Karena belakangan lah kami baru tahu bahwasanya keputusan majelis di atas kami hanya dimiliki pertimbangan ya Pak ya, Mas ya. Memutuskan untuk kita tetap pada prinsip Indonesia masih negeri ketiga, bukan negeri. Kita tidak pernah punya prinsip Indonesia dulu kufur Mas, tidak pernah. Ya. Mungkin dulu waktu masih DITI ya masih. Ya cuma kan perubahan ya dari DITI menuju kepada Darun Sali sampai akhirnya sekarang menjadi negeri Islam. Ini saya yakin butuh waktu. Ya. Kalau teman-teman saya berhusnudzon lebih karena aku percaya matang ilmu nih Pak Imtihan Bismillah gitu. Saya menduganya seperti itu sih, ya, lebih ke seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Iya. Mengubah istihad betul. Mungkin bisa diulang sambil direkam. Jadi awalnya JI itu punya pandangan dari tiga itu gimana? Jadi JI itu awalnya punya pandangan bahwasanya Indonesia itu bukan negeri Islam, tapi juga bukan negeri kufur. Yang itu berkonsekuensi JI memang masih memusuhi NKRI, tapi tidak memusuhi orang-orang. Ya, memusuhi sistem. Ini yang harus diganti gitu ya. Gitu. Tapi dalam perjalanannya kajian-kajian majelis fatwa dan juga mungkin kajian teman-teman yang lain ya memandang bahwasanya loh NKRI itu warisannya para ulama. Saya di situ bodoh jelas-jelas mendapati fakta bahwasanya ada musyawarah ulama, alim ulama tahun 83 di ya kan saya tahunya juga belakangan Mas gitu. Oh, ini juga para ulama, enggak sembarangan gitu. Betul-betul kita jadi makin mantap kalau ini memang ijtihadnya ulama, pendapat yang kedua ini gitu. Ya. Oleh karenanya ditambah dengan kita mengkaji dampak-dampak negatif ya. Termasuk kita jadi mungkin disalahpahami terus sama umat, dicurigai gitu ya. Oke. Saatnya kita switch istihad. Indonesia sebagai Darul Islam, negeri Islam.
Ya, tetap sebagai negeri Islam. tetap sebagai negeri Islam. Gitu. Meskipun Meskipun sebagian hukumnya warisan kolonial, gitu. Nah, ini juga belakangan karena kita masih terus belajar jujur Pak ya. Ini baru saja belum lama ya di tahun inilah ya kayaknya salah satu anggota Majelis Fatwa yang sudah bubar ini ya kan bubar kan Mas Aslam yang ada di Darussalam itu mengkaji bahkan sebenarnya khilafah Turki Utsmani itu pernah juga ya, memberlakukan hukum selain hukum Islam. Tapi tetap statusnya khilafah. Nah ini kan jadi menguatkan kami lagi gitu. Jadi ini memang mungkin kalau disederhanakan semua ini adalah karunia Allah. Ya. Dari perjalanan awal komit kepada ilmu, meskipun waktu itu masih penuh dengan pemikiran-pemikirannya nggak benar ya. Tapi kemudian kita terus belajar, terus ditujukan oleh Allah ini loh yang benar, lalu kita mulai ralat. Kadang-kadang ada yang langsung bisa diterima, kadang-kadang ada yang masih ditolak dulu, ya. Ada lagi yang diterima lagi, ada yang ditolak lagi, terus mengaji terus gitu. Sampai akhirnya semuanya diterima, bahkan setelah itu kita masih mengkaji lagi dan semakin menguatkan pilihan ini, begitu. Nanti hasil kajiannya bisa diminta juga itu Mas Aslam itu, Ustaz Aslam. Ya. Kemarin waktu di Mahat Ali An-Nur, beliau mempresentasikan hal itu di depannya Pak Tejo. Masalah Pak Tejo. dengan Ya. perubahan ini, Ya. apa konsekuensi pandangan jadi terhadap umat warga negara Indonesia di luar umat Islam? Oh, iya. Tidak berubah. Karena tadi sebenarnya pandangan ketiga dengan kedua itu bedanya hanya dalam memandang pemerintah. Kalau warga-warga kita sikapi sebagai warga menyikapi di Darul Islam. Umatnya umat Islam, yang non Muslim ya non Muslim. Kalau kita toleran dalam hal banyak hal muamalah ya Mas ya, muamalah dengan non Muslim, kita ajarkan itu kepada teman-teman ya, itu jejaknya bisa dilihat itu bagaimana kita toleran kepada orang-orang Nasrani ya. Bagaimana kita berakhlak mulia kepada mereka itu. Mungkin kalau ada rekaman-rekaman kajian teman-teman JI di YouTube masih ada itu, bahwasanya kita tidak pernah memosisikan mereka sebagai kafir harbi ya, karena bukan Darul Harbi. Memosisikan mereka sebenarnya kalau di Darul Harbi, karena kita nggak pernah punya pandangan yang pertama gitu. Mungkin teman-teman madhab yang ikut pendapat yang pertama memandang kafir, orang kafir di Indonesia itu kafir harbi. Nah, ya saya jadi ingat satu hal lagi ya. Jadi waktu itu belum jadi model di An-Nur ya. Ada salah satu ustadz yang masih punya pandangan Indonesia Darul Kufri, ajar di An-Nur juga. Itu menyampaikan jihad itu gampang. Tinggal beli pisau 2.000, tusuk tetanggamu yang Nasrani gitu. Saya langsung ada gitu loh. Kok gitu? Jihad itu wasilah untuk berdakwah nomor satu, ya, menjaga dakwah. Ya. Loh kalau kita dakwah nggak ada masalah, ya jihad itu mengawalnya. Gitu. Begitupun dengan tarbiyah dan seterusnya. Gitu. Jadi saya waktu itu alhamdulillah udah nggak struck gitu dengan pikiran-pikiran yang pertama, pandangan pertama ini. Nah, ini tapi beliau sudah waktu itu keluar juga, ya, keluar dari An-Nur. Ya. Sekarang saya tahu di mana beliau. Kayaknya beliau sudah pernah ditangkap juga. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pengakuan dari para kelompok JI yang telah resmi membubarkan diri. Tetapi sebagai warga negara yang baik, marilah kita terus waspada. Semoga kelompok ini benar-benar berubah, karena yang menjadi incaran mereka adalah
kelompok yang tidak sepaham atau berbeda agama dengan mereka, karena kejadian pada tragedi, kita mengucap syukur karena semakin banyak yang tersadarkan bahwa hal yang mereka lakukan, yang mereka yakini kebenaran adalah suatu kesesatan sejati. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.